Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wardah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, mata kuliah Teori Akuntansi, kelas 5 SIP 3. Di sini saya akan membahas salah satu teori yang menurut saya paling unik, yaitu teori perilaku konsumen. Saya memilih grand teori perilaku konsumen karena menurut saya teori ini sangat menarik. Di sini teori ini membahas bagaimana kita mempelajari perilaku-perilaku manusia agar mau dan tertarik untuk membeli produk, barang, ataupun jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Secara definisi, teori perilaku konsumen adalah teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengetahui perilaku-perilaku konsumen agar tertarik untuk membeli, memakai produk, barang, atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Teori konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sosial, faktor psikologi, faktor pribadi, dan faktor sosial budaya. Salah satu faktornya yaitu faktor psikologi yang terdiri dari motivasi, persepsi. Sementara pribadi ada dari usia dan pekerjaan. Faktor budaya terdiri dari kelas sosial dan subbudaya. Sementara faktor sosial terdiri dari usia dan kelas sosial. Cara yang dilakukan perusahaan agar dapat menarik customer atau pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Pertama, melakukan iklan di sosial media. Di era digitalisasi, sudah banyak suatu perusahaan yang mempromosikan barang atau jasa yang mereka punya sosial media, contohnya melalui Instagram, melalui Facebook Ads, melalui Google, melalui aplikasi terbaru yaitu TikTok, dan dapat meningkatkan kualitas produk barang yang dijual, menciptakan logo dan nama usaha yang unik. Jika produk yang dijual adalah produk baru yang belum terkenal di pasaran, lebih baik memberikan suatu tester agar customer dapat mengetahui kualitas produk barang yang dijual, lalu memberikan diskon agar menarik customer untuk mau dan mencoba membeli produk terbaru tersebut. Suatu produk perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Perilaku konsumen rasional adalah suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal di bawah ini diperhatikan. Pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Yang kedua, perilaku konsumen irasional. Perilaku irasional adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan agar tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk, baik melalui media cetak, elektronik, atau sosial. Dua, merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Ketiga, utamakan gengsi atau prestis. Dua teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal perilaku konsumen. Pendekatan marginal utility atau kardinal adalah kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua, pendekatan indifference curve atau ordinal, kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimalkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Sasaran ini didasarkan pada 3 kelas perilaku konsumen, yaitu kontak produk, loyalitas merek, dan afeksi dan kognisi produk. Dua variabel kognitif lainnya, yaitu harapan pembelian atau pre-purchase expectation. Harapan pra-pembelian atau pre-purchase expectation adalah kepercayaan tentang kinerja suatu produk yang diperkirakan akan muncul. Yang kedua, ketidakcocokan atau disconfirmation atau ketidakcocokan adalah perbedaan antara harapan pra-pembelian dan
persepsi pasca pembelian. Mempelajari tentang perilaku konsumen sangatlah penting di dalam perusahaan karena konsumen merupakan titik fokus di dalam suatu pemasaran. Karena dengan mempelajari perilaku konsumen, kita dapat mengetahui apa saja hal yang dibutuhkan dan diperlukan manusia di kehidupan sehari-harinya. Yang dapat diambil dari permasalahan perilaku konsumen yaitu proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk dikonsumsi, memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen ini sangat penting dalam kehidupan setiap hari. Konsumen dalam kehidupan sehari-hari selalu mengalami perubahan sifat karena lingkungan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, perusahaan sangatlah penting untuk mempelajari setiap perilaku konsumen atau manusia yang setiap harinya berubah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu. Demikian penjelasan saya tentang teori perilaku konsumen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.